Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar mengenai bisnis online. Hari ini kita belajar materi pembelajaran bisnis online. Di pertemuan pertama kita akan belajar memahami bisnis online dan menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Apa itu bisnis online? Seperti yang kita ketahui bahwasanya bisnis online itu merupakan sistem penjualan yang menggunakan media elektronik dan biasanya terhubung dengan media internet atau jaringan internet. Bisnis daring diartikan adalah bisnis yang dalam proses produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang dan jasa menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi. Jadi dengan berkembangnya teknologi informasi pada saat ini membuat para produsen beralih dari bisnis luring ke bisnis daring. Karena dengan bisnis online, bisnis daring, ya, jarak sudah tidak lagi menjadi hambatan. Para ahli mengatakan, beberapa ahli mengatakan bahwasanya bisnis online itu adalah bisnis yang dilakukan melalui sistem komputer daring interaktif yang menghubungkan konsumen dan penjual secara elektronik. Bisnis online sering pula disebut bisnis internet atau pemasaran berbasis internet dan teknologi digital yang berhubungan untuk mencapai tujuan pemasaran dan mendukung konsep bisnis modern KV 2000. Jadi banyak ahli mengartikan dengan definisinya masing-masing. Pada intinya bisnis online itu adalah kegiatan penjualan yang menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet sebagai media atau alat untuk mempromosikan barangnya atau menjual barang. Terus kemudian kegiatan bisnis online itu tidak luput dari marketing mix atau bauran pemasaran atau alat-alat yang dipakai untuk melakukan kegiatan pemasaran. Marketing mix dikenal dengan istilah 4P, ada produk, price, promosi, terus kemudian tempat atau place. Bisnis luring dan daring, cara menangani 4P itu berbeda ya. Kalau dari segi produk biasanya barangnya tidak jauh beda, biasanya berupa barang dan juga bisa berupa jasa. Kalau dari segi harga price, bedanya kalau proses pembuatan harga pada dunia daring itu biasanya kalau daring bisa mengubah harga kapanpun. Jadi perubahan harga yang berkaitan dengan pemasaran seperti diskon, harga promosi dan lain sebagainya. Terus dari segi promosi, di sini sudah jelas perbedaannya. Biasanya kalau bisnis online, ketika promosi mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, cuma hanya menyiapkan media elektronik dan internet. Dia bisa melakukan kegiatan promosi secara universal, secara menyeluruh, tanpa biaya yang tinggi. Jika bisnis luring, promosinya biasanya masih menggunakan cara-cara lama, yaitu dengan pasang banner, pasang pamflet, biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, biasanya memerlukan biaya yang sangat besar. Terus kemudian yang keempat dari segi tempat atau place, ini juga sama, perbedaannya jauh sekali. Jadi kalau bisnis online tempatnya itu berupa website, tanpa perlu ada tempat, tanpa perlu ada lokasi, tanpa perlu menyediakan toko, tanpa perlu menyediakan buku. Akan tetapi kalau bisnis luring biasanya mereka harus punya tempat, harus punya toko untuk menaruh barang-barangnya, untuk menjual barang-barangnya. Jadi itu perbedaan cara menangani 4P di dunia luring dan 4P di dunia daring. Di sini manfaat bisnis online, jadi
sangat terasa sekali manfaatnya, bahwasanya bisnis online ini memiliki banyak manfaat ya dan keunggulan daripada yang dimiliki oleh pemasaran offline. Ya, adapun beberapa manfaat bisnis online yang didapatkan melalui fungsi komunikasi, transaksi, dan saluran distribusi. Jadi banyak sekali manfaatnya di komunikasi, di transaksi, maupun di tahapan distribusi. Kalau dari segi komunikasi, itu bisa efektif dan bisa membantu untuk mencapai target-target yang telah direncanakan oleh perusahaan. Untuk transaksi sendiri, untuk bisnis daring, biasanya proses transaksinya itu berbeda daripada bisnis offline atau luring. Proses transaksi bisnis online biasanya memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan secara offline. Terus yang terakhir, manfaat dari fungsi distribusi. Jadi kalau fungsi distribusi, kalau bisnis offline itu memerlukan waktu yang cukup lama sekali karena prosesnya itu banyak tahapan. Biasanya kalau bisnis online itu proses distribusinya melalui beberapa proses pengiriman. Yang pertama dari produsen, kemudian ke distributor. Setelah itu dari distributor dikirim ke agen. Setelah dari agen dikirim ke sales. Setelah sales selanjutnya diterima oleh konsumen. Tapi kalau bisnis online di sini dilakukan secara ringkas atau secara langsung. Biasanya dilakukan dari produsen ke konsumen. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali pelaku usaha yang menggunakan bisnis online sebagai medianya ketika mereka melakukan kegiatan penjualan. Nah, bisnis online ya berhasil jika didukung oleh komponen-komponen yang membantu implementasinya. Apa saja komponennya? Ada data, ada software, ada skill, dan ada network atau jaringan. Jadi komponennya itu ada data. Data itu apa? Data adalah berupa teks, angka, gambar, kombinasi teks dan angka serta gambar. Bahkan dapat berupa video atau audio visual. Terus kemudian yang kedua ada perangkat lunak. Biasanya perangkat lunak itu termasuk kaitannya dengan program, dengan software. Softwarenya itu bisa berupa Google Chrome, ya, bisa berupa Opera. Nah, itu yang mendukung kegiatan bisnis online. Yang ketiga, ya, pelaku usaha yang melakukan kegiatan dengan cara bisnis online, mereka harus mampu atau memiliki skill atau kemampuan. Yang pertama, mereka harus bisa mendesain situs atau bisa mendesain websitenya agar supaya konsumen tertarik ketika membacanya, ya, melihatnya. Terus yang kedua juga bisa membuat blog sendiri. Yang ketiga, mampu optimasi menggunakan mesin pencari, bisa memaksimalkan SEO sebagai mesin pencari. Yang keempat, ya, seorang pelaku usaha mampu memasarkan menggunakan email atau email marketing. Jadi bisa melakukan penjualan dengan memakai email. Yang kelima, harus mampu menggunakan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter. Jadi tidak gaptek. Jadi semua media sosial dia bisa buat, dia bisa menggunakan, dia bisa memaksimalkan dengan cara menjual barangnya atau mempromosikan barangnya. Yang terakhir harus mampu menganalisa. Terus komponen yang keempat atau yang terakhir itu adalah jaringan atau network. Karena bisnis online di sini harus perlu, ya, membutuhkan sinyal yang kuat. Sinyal apa? Sinyal jaringan internet. Tanpa internet, kegiatan penjualan dengan metode bisnis online ini tidak akan berjalan. Jadi ya, tempatnya itu harus mendukung apa? Mendukung sinyal internet. Jadi keempat komponen bisnis online ini sangat berpengaruh antara satu dengan yang lainnya.
Jadi itu pembelajaran pertemuan pertama. Ya, terima kasih, selamat belajar anak-anak dan semoga bermanfaat. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.